Shalom bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 46. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tidak bercela dan 1 ekor domba jantan yang tidak bercela. Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan 1 eva tepung. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan baru harus dipersembahkan 1 ekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta 6 ekor domba dan 1 ekor domba jantan yang tiada bercela. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan 1 ekor lembu dan 1 eva tepung dengan 1 ekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan, dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan. Dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan 1 ekor lembu jantan dan 1 eva tepung diolah dengan 1 ekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia, dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya
dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar, pintu gerbang harus ditutup. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu, setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 efa tepung dengan minyak 1/3 hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Beginilah firman Tuhan Allah. Kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus. Dan sungguh, di sana, di bagian barat sekali, ada suatu tempat. Ia berkata kepadaku, Disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian. Dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke keempat sudut pelataran itu. Sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran. Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, 40 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Keempatnya sama ukurannya. Mengelilingi keempat pelataran kecil itu ada tembok batu, dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak. Ia berkata kepadaku, Inilah dapur tempat memasak, di mana petugas-petugas bait suci memasak korban sembelihan umat Tuhan. Penjelasan dan renungan dari Yeskiel pasal 46 ayat 1-24. Temanya saya buat hari ini kekudusan ibadah dan ketertiban dalam rumah tangga. Pasal ini menjelaskan versi kenabian Yeskiel
tentang tata ibadah dan struktur bait suci yang akan datang. Secara garis besar, isi pasal ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengaturan pintu gerbang dan hari-hari kudus khusus, ayat 1-8. Pintu gerbang timur hanya dibuka pada hari Sabat dan bulan baru, menunjukkan kekhususan hari-hari kudus. Raja memiliki peran penting sebagai pemimpin rohani, masuk untuk menyembah bersama rakyat. Tindakan raja mencerminkan bahwa kepemimpinan yang sejati bersumber dari penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, korban-korban dan tata cara ibadah, ayat 9-15. Korban-korban dipersembahkan secara teratur dan ketentuan khusus. Contohnya domba, lembu, tepung, dan minyak. Ada aturan yang menunjukkan keteraturan dan kesungguhan dalam ibadah, bukan sembarangan. Orang masuk melalui satu pintu dan keluar lewat pintu lain, simbol bahwa perjumpaan dengan Tuhan harusnya membawa perubahan, tidak keluar seperti semula. Yang ketiga, peraturan mengenai pusaka dan pelayanan imam. Harta pusaka raja dijaga agar tidak merugikan rakyat. Ada tempat khusus untuk para imam memasak dan membakar korban agar kekudusan ibadah tidak tercemar. Semuanya diatur dengan tujuan menjaga kekudusan, ketertiban, keadilan dalam ibadah. Renungannya buat kita. Pertama, Allah menetapkan tata ibadah dengan serius. Ibadah bukan sekedar aktivitas rohani, tapi ruang di mana kita bertemu dengan Tuhan yang kudus. Pengaturan yang rinci ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin umatnya menghormati kekudusan ibadah dengan hati yang tertib, teratur, dan penuh hormat. Yang kedua, raja sebagai teladan penyembahan. Dalam konteks kita saat ini, pemimpin rohani dan pemimpin masyarakat pun dipanggil untuk menjadi teladan dalam penyembahan dan hidup takut akan Tuhan. Ini juga mengingatkan kita akan Yesus, Sang Raja sejati yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Selanjutnya, ibadah yang mengubah. Perintah untuk tidak keluar dari gerbang yang sama menandakan bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan seharusnya mengubahkan kita. Kita datang dengan pergumulan, kita pulang dengan harapan dan pembaharuan. Selanjutnya, hak milik dan keadilan sosial. Tuhan menjaga agar raja tidak mengambil hak milik rakyat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan juga peduli pada keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Kekuasaan tidak boleh disalahgunakan. Terakhir, kekudusan dan pemisahan dalam pelayanan. Imam tidak boleh membawa persembahan keluar agar tidak menguduskan umat secara sembarangan. Artinya pelayanan kepada Tuhan harus dilakukan dengan serius, tidak sembarangan, dan dengan kesadaran akan kekudusan. Refleksinya bagi kita. Apakah aku datang ke hadirat Tuhan dengan sikap hormat dan hati yang tertib? Boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah ada perubahan yang nyata setiap kali aku beribadah kepada Tuhan? Sebagai pemimpin keluarga, komunitas, sudahkah aku menjadi teladan dalam penyembahan? Yang terakhir, apakah aku berlaku adil kepada sesama dalam menjaga hak-hak orang lain? Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Dan setiap pertanyaan yang ditanyakan untuk kita pribadi, lepas pribadi, boleh kita jawab yang terbaik. Jika belum melakukannya, mari kita melakukannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.